Pertarungan Saudara. Apa benar-benar ada obat ajaib yang dapat memperpanjang 1 tahun hidup manusia? Setelah mendengar ini, Prabu buru-buru mendekat untuk melihat resep dengan saksama. Ketika dia melihat bahwa bahan obat yang tertulis harus berusia lebih dari 100 tahun, dia sangat terkejut sehingga mulutnya tercengang-cengang. Pantas saja guru berkata ini tidak mungkin, sebab mengumpulkan bahan obatnya saja tidak mudah, apalagi setelahnya, obat itu harus disempurnakan. Kanaya memegangi resep itu, hatinya pun begitu sedih. Ginseng liar berusia 100 tahun. Ambergris berusia 80 tahun. Jamur ulat yang berusia 150 tahun. Selain beberapa ramuan obat umum, ada juga beberapa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Misalnya, jamur sihir merah berusia 200 tahun. Di mana dia harus mencarinya? Hampir semua bahan tersebut tidak bisa dibeli dengan uang. Apa persyaratannya tidak bisa dibuat lebih mudah? Kanaya bertanya. Tidak sulit untuk mengumpulkan ramuan obat ini. Hanya saja usianya. Tentu saja, kuncinya terletak di usia ramuan tersebut. Dirga menjawab. Usianya tidak boleh kurang 1 hari dan tidak boleh kelebihan 1 hari. Bukankah itu lebih sulit lagi? Kanaya terheran-heran. Bukankah baru saja kukatakan, meskipun ada cara, hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Sahut Dirga. Dalam waktu 1 bulan, dia harus mengumpulkan semua ramuan obat ini. Tingkat kesulitannya diibaratkan disuruh mendaki langit. Setelah terdiam sekian lama, Kanaya tersadar dari lamunannya dan dengan hati-hati menyimpan resepnya. Lebih baik ada jalan keluar daripada tidak ada sama sekali. Aku akan menyuruh seseorang untuk menemukan ramuan obat ini sesegera mungkin. Tegas Kanaya. Seandainya aku dapat menemukan semuanya, aku ingin meminta tolong pada Tuan Dirga untuk membantu menyempurnakannya. Baiklah. Setelah memberikan resep ini, Dirga berbalik dan pergi. Saat ini, di dalam bangsal, Tuan Sadam pun menyantap hidangan sederhana. Dia sudah bisa bangun dari tempat tidurnya dan beraktivitas. Dia sudah diizinkan keluar dari rumah sakit. Apa ayah benar-benar ingin menggunakan beberapa koneksi dari divisi perpajakan untuk anak itu? Ergi yang penasaran pun bertanya. Tuan Sadam terdiam. Dia hanya mondar-mandir di dalam bangsal tanpa mengatakan sepatah kata pun. Yang lain hanya memperhatikannya dalam diam. Mereka tahu bahwa ketika Tuan Sadam sedang berpikir, beliau pasti akan bergerak-gerak seperti ini. Untuk sesaat, Tuan Sadam menghela napas. Di dunia ini, hal tersulit untuk dibayar adalah utang budi. Apa yang telah aku peroleh di sana, aku akan menggunakannya. Biarlah kalau harus kehilangan koneksi. Tabib dan Warta telah menyelamatkan hidupku. Karena dia sudah meminta bantuan, aku harus membantunya. Apa yang Tuan Sadam khawatirkan saat ini adalah bagaimana meminimalisir dampak dari keputusannya ini pada keluarga Simbolo. Memang seharusnya seperti itu, tapi anak itu tidak sepenuhnya menyembuhkan ayah. Ergi menambahkan. Menurut apa yang dia katakan, ayah hanya punya 1 bulan lagi. Menurutku, berikan saja sejumlah uang padanya. Kenapa kita harus menggunakan koneksi kita untuk membantunya? Ini tidak sepadan. Kata-kata Ergi juga disetujui oleh anggota keluarga Simbolo lainnya. Apa yang dikatakan Tuan Ergi sangat benar. Menurutku, memberikan uang adalah langkah paling tepat. Tidak sepadan untuk menyinggung seluruh keluarga dan Warta hanya demi dia saja. Ya, walaupun keterampilan medis anak itu sangat hebat, bagaimanapun juga, dia adalah murid dari Pertapa Kematian. Lebih baik menjauh dari orang sepertinya. Melihat bahwa sebagian besar dari mereka tidak berniat untuk membalas budi Dirga, Angga tidak sanggup mendengarkan lagi dan mengajukan keberatannya. Tidak baik untuk melakukan ini, kan? Bagaimanapun juga, Tabib dan Warta telah menyelamatkan ayah kita. Kalau tidak ada dirinya hari ini, bukankah ayah kita sudah meninggal saat ini? Apa kalian masih berpikir bahwa kehidupan selama 1 bulan kurang? Aku akan memberi kalian 200 miliar, bagi kalian yang dapat memberikan aku hidup 1 hari lagi. Ergi berkata, adik kedua, kenapa kamu malah lebih condong ke pihak luar? Kenapa kamu malah membela anak itu? Tentu saja, kita harus mempertimbangkan kepentingan keluarga ini ketika kita melakukan sesuatu. Dirga itu hanyalah anak buangan dari keluarga dan Warta. Apa kita harus menyinggung seluruh keluarga dan Warta hanya untuknya? Kalau ayah kita menggunakan koneksinya di divisi perpajakan untuk memeriksa keuangan keluarga dan Warta, bukankah itu sama saja dengan menyatakan perang dengan keluarga dan Warta? Angga berkata dengan serius. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Aku hanya tahu bahwa dia menyelamatkan ayah kita dan keluarga Simbolo telah berutang nyawa padanya. Haha, hanya 1 bulan saja. Utang nyawa macam apa itu? Ergi berkata dengan gusar. Kecuali dia bisa membiarkan ayah kita hidup selama 1 atau 2 tahun lagi. Ketika mereka melihat kedua kakak beradik itu bertengkar karena masalah ini, semua orang di sekitar mereka membujuk mereka untuk berdamai. Namun, setelah berdebat pun, mereka masih berada di pihak kakak tertua Ergi.
mereka tetap tidak bersedia membantu Dirga. Bukankah kita masih belum mengetahui siapa di balik semua ini? Bukankah anak itu bilang bahwa dalam waktu 3 hari, pelaku sebenarnya akan datang dengan sendirinya? Kalau perkataannya tepat, bukankah dia seperti dewa yang maha tahu? Menurutku, mungkin anak itulah dalang di balik semua ini. Bukankah dia juga bilang kalau yang menyakiti dan yang menyelamatkan adalah orang yang sama? Bukankah dia yang menyelamatkan ayah? Tiba-tiba, seseorang menyebutkan gagasan ini dan malah membuat Dirga menjadi kambing hitam. Kalian! Angga sangat marah. Kalian membalas air susu dengan air tuba. Ergi tiba-tiba tertawa dan berkata, adik kedua, kenapa kamu begitu protektif terhadap anak itu? Kamu tidak berencana untuk menjadikan anak itu sebagai menantumu, kan? Kulihat-lihat, Kanaya juga sangat dekat dengannya. Tapi aku menyarankanmu untuk menepis pemikiran itu. Dia adalah anak buangan dari keluarga dan warta dan telah masuk penjara selama beberapa tahun. Kanaya sangat cantik, dia bisa menikah dengan siapa saja. Jangan bersama orang seperti itu. Kalau sampai terjadi, betapa memalukannya bagi keluarga kita. Kakak, omong kosong apa ini? Angga bahkan tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Cukup! Tuan Sadam tiba-tiba berbicara, menyela pertengkaran semua orang. Aku belum mati. Kalian tidak perlu membuat keputusan untukku. Kemudian, keadaan pun kembali menjadi tenang. Saat ini, pintu bangsal dibuka. Kanaya mengeluarkan resep obat tadi dan berjalan masuk dengan penuh semangat. Kakek bisa diselamatkan. Sebelum tabib dan warta pergi, dia menuliskan resep ini. Dia mengatakan selama kita bisa mengumpulkan bahan-bahan obat ini, usia kakek bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sana terkejut. Jika resep ini dibuat oleh orang lain, semua orang mungkin tidak akan terlalu peduli. Namun, ini adalah resep obat dari Dirga yang merupakan murid dari Pertapa Kematian dan tadi baru saja menyelamatkan Tuan Sadam dari kematian. Resep obat yang dituliskannya mungkin memang manjur. Kenapa anak itu tidak mengatakan ini tadi? Ergi merasa seperti telah ditonjok. Sebab, dia baru saja mengeluh jika 1 bulan terlalu singkat, paling tidak harus 1 atau 2 tahun. Tetapi ternyata ada resep obat yang dapat memperpanjang hidup hingga 1 tahun. Karena bahan-bahan obat ini tidak mudah dicari, persyaratannya juga sangat ketat. Kanaya menjelaskan dengan singkat. Namun, menanggapi hal ini Tuan Sadam sangat optimis. Cepat suruh orang mencari bahan obat resep ini. Apapun yang terjadi, mau sebanyak apapun uang yang harus dikeluarkan, pokoknya bahan-bahan obat ini harus dibeli semua. Pada saat ini, pintu bangsal kembali dibuka. Pak Tantowi bergegas menghampiri lagi. Tuan Sadam, gawat! Mendengar ini, Tuan Sadam menoleh. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ada apa? Ergi bertanya. Ada seorang berpakaian berantakan di luar, dia meminta untuk bertemu dengan Anda. Kata Pak Tantowi. Dia berkata, dia bisa menyembuhkan Tuan Sadam dari penyakit aneh Anda. Bab 32, pilihan terakhir. Apa? Setelah dia mengatakannya, para anggota keluarga Simbolo tercengang. Tak disangka, prediksi Dirga tepat sasaran. Dalang di balik layar benar-benar datang sendiri. Sepertinya apa yang dikatakan tabib dan warta memang benar. Pak Tantowi juga dengan bersemangat berkata, berita kesembuhan Anda masih belum menyebar, jadi si dalang ini tidak tahu apa-apa dan malah datang sendiri. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ergi bertanya. Ergi, segera bawa beberapa orang bersamamu. Pergi dan tangkap orang itu. Jangan biarkan dia kabur. Wajah Tuan Sadam perlahan-lahan menjadi muram. Orang itu telah mencelakainya dan membuatnya hampir mati. Karena orang itu datang sendiri secara sukarela, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya? Ya. Ergi segera bangkit berdiri, membawa serta beberapa anggota keluarganya, lalu bergegas keluar. Rumah sakit juga akan sepenuhnya bekerja sama. Pak Tantowi buru-buru mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memposisikan para penjaga keamanan sebagai bala bantuan. Ergi sontak berseru dengan kagum. Tabib dan warta ini tidak hanya memiliki keterampilan medis yang sangat hebat, tetapi dia juga bisa memprediksi semua dengan tepat. Perkataannya tepat. Luar biasa. Ya. Tuan Sadam mengangguk dan menatap resep obat itu sebelum akhirnya memutuskan. Angga, hubungi asisten Yunanda dan minta dia untuk datang menemuiku malam ini. Ayahnya akhirnya akan menjumpai mantan bawahannya dulu, yaitu asisten Yunanda yang jabatannya dipromosikan sendiri oleh ayahnya. Angga segera memahami niat ayahnya dan langsung melakukan tugasnya. Pada saat ini, Tuan Sadam akhirnya mengambil keputusan untuk mendukung Dirga sepenuhnya. Dia akan menggunakan koneksinya untuk menyelidiki keluarga dan warta sampai tuntas. Mungkin dia tidak dapat mengguncang fondasi keluarga dan warta.
Tetapi, mungkin cukup untuk membuat keluarga dan warta sedikit menderita. Adapun sisanya, Tuan Sadam hanya akan menunggu sambil mengamati performa Dirga. Jangan mengecewakanku, anak muda. Tuan Sadam tidak pernah salah menilai siapapun dan membuat taruhan yang salah. Dia juga berharap di usia tuanya, dia tidak akan kehilangan reputasinya karena pemuda ini. Selang beberapa waktu lagi, Ergi kembali dengan kabar baik, dia terlihat senang. Ayah, lihat siapa yang datang untuk menemuimu. Dalam sela canda tawa, seorang wanita berpostur tegap dan berpakaian mewah masuk dengan membawa keranjang buah. Mila! Ketika Tuan Sadam melihat wanita itu, dia langsung menyapanya. Yang datang itu adalah Mila Rengganis. Kecelakaan mobil yang terjadi dulu menarik banyak perhatian banyak orang. Meskipun Mila kehilangan ibunya, dia juga menerima bantuan dari banyak orang. Di antara mereka, ada Tuan Sadam yang baik hati. Jika Tanus Sirigar tidak mengadopsinya sebagai putrinya terlebih dahulu, Tuan Sadam yang akan mengadopsi Mila yang malang itu ke keluarga Simbolo. Kakek Sadam, kudengar kakek sakit. Aku datang kemari untuk menemuimu. Mila pun memasuki kamar. Mila juga membantu kami untuk menangkap si dalang itu. Timpal Ergi dengan bersemangat. Untungnya, tadi kami bertemu dengannya. Aku tidak menyangka dalang itu ternyata memiliki kemampuan. Dia hampir lolos. Ternyata ketika Mila datang mengunjungi Tuan Sadam, dia kebetulan bertemu Ergi bersama beberapa orang untuk menangkap si dalang di balik layar itu. Dalang dengan penampilan berantakan itu juga tampaknya sudah berfirasat buruk. Dia yang memiliki kemampuan, berhasil lolos dari kepungan. Sayangnya, pria itu berpapasan dengan Mila. Mila pun dengan mudahnya menangkap dalang jahat itu. Kakek Sadam, kudengar orang jahat itu hampir membunuh kakek, ya? Mila lalu meyakinkan Tuan Sadam. Jangan khawatir, serahkan orang itu padaku, aku akan segera menginterogasinya nanti. Kalau begitu, kuserahkan padamu. Tuan Sadam mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Mila meletakkan keranjang buahnya dan bertanya dengan khawatir. Kakek Sadam, bagaimana kondisi kakek sekarang? Apa kata dokter? Penyakit apa yang kakek derita? Sekarang sudah jauh lebih baik. Tuan Sadam tertawa. Untungnya, aku bertemu dengan seorang tabib hari ini. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang. Apa penyakit kakek begitu parah? Mila sulit untuk mempercayainya. Karena saat ini, Tuan Sadam terlihat sangat sehat dan tidak terlihat kesakitan. Kalau kuceritakan, kamu mungkin tidak akan percaya. Malaikat kematian benar-benar sudah menjemputku. Tabib muda itulah yang menyelamatkanku. Orang-orang di sekitarnya pun turut heboh, lalu menceritakan kembali kematian dan kebangkitan Tuan Sadam dari kematian. Bagaimana bisa ada tabib seperti itu? Bahkan orang mati bisa diselamatkan? Setelah mendengar ini, Mila berdecak kagum. Pada saat yang sama, ada rasa sesal di hatinya. Sayang sekali, ayah angkatku baru saja meninggal pagi ini. Kalau tidak, aku ingin meminta tabib itu untuk memeriksa penyakit ayah angkatku. Jika bukan di barak tentara, Tanu akan menghabiskan hidupnya berjuang di medan perang sepanjang tahun. Dia banyak menderita luka dan lukanya membawa banyak penyakit. Penyakitnya begitu serius dan sering kambuh. Itulah Tanu Sirigar. Tekadnya lebih kuat daripada orang biasa. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lumpuh sejak lama. Apa? Tanu si Dewa Perang sudah tiada? Tuan Sadam sangat terkejut. Kenapa kepergiannya begitu mendadak? Apa terjadi masalah dengan perbatasan? Itu tidak benar, kata Mila sambil tersenyum. Ayah angkatku berkata bahwa dia telah menyelesaikan tugas penjagaannya, jadi dia sudah kembali. Dia tidak pernah terbiasa dengan kehidupan di sini dan dia merasa sangat bosan. Tuan Sadam menghela napas. Sayang sekali. Padahal setelah keluar dari sini, aku berencana untuk minum-minum dengan Tanu si Dewa Perang. Perpisahan ini, mungkin. Mengingat bahwa dia masih memiliki 1 bulan untuk hidup, Tuan Sadam tidak bisa menahan kesedihannya. Dia khawatir mungkin dia tidak akan sempat untuk berjumpa dengan teman-teman lamanya lagi. Setelah duduk dan mengobrol dengan Tuan Sadam sebentar, Mila lalu berpamitan. Kakek Sadam, aku masih ada urusan. Aku harus pergi dulu. Ada masalah di gedung Sekte Naga hari ini. Naga Hitam tiba-tiba kembali dan membawa kembali banyak bawahannya yang hebat. Aku mendengar bahwa dia ingin bertemu seseorang di sana. Singkatnya, terjadi keributan. Kami dari Garda Kota Segara juga bergegas ke sana untuk menghindari kerusuhan. Naga Hitam? Ketika Tuan Sadam mendengar ini, ekspresi wajahnya berubah. Dia teringat akan cucu kecilnya yang diculik oleh naga hitam itu. Baiklah, segeralah ke sana. Bab 33,